Halo, ketemu lagi dengan Bu Susi. Materi kita kali ini adalah tentang hati. Seperti terlihat pada gambar, apa sih fungsi hati itu? Hati adalah membentuk glikogen, membentuk plasma darah, membentuk protein plasma darah, membentuk bilirubin, dan membentuk kolesterol. Mari kita lihat satu persatu prosesnya. Nah, dari yang dijelaskan di depan, apa sih fungsi hati itu? Hati berfungsi menguraikan sel darah merah, mensintesa protein, mensintesa kolesterol, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, dan menguraikan hidrogen peroksida. Secara anatomi, hati terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Ketika dilihat dari atas, hati tersusun oleh sel-sel hepatosit yang bentuknya segi 6. Dari samping, bentuk hepatosit adalah segi 4. Kemudian di dekat hepatosit terdapat pula sel Kupper yang berfungsi dalam penguraian zat-zat racun. Berikutnya, hal penting apa yang perlu kita pelajari tentang sari-sari makanan, glukosa, asam amino, asam lemak, dan sebagainya? Hati menerima langsung sari-sari makanan dari usus melalui vena porta hepatica. Selain itu, hati juga mendapatkan sari-sari makanan melalui arteri hepatika dari jantung. Dua hal penting inilah yang menyebabkan hati itu kaya akan sari-sari makanan. Nah, sebagai fungsi organ ekskresi, hati menguraikan sel darah merah menjadi heme dan globin, di mana heme ini nanti yang akan diubah menjadi biliverdin dan akan dikeluarkan melalui empedu. Apabila menuju ke feses akan memberi warna feses kuning. Kalau menuju ke sistem peredaran darah akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin. Maka warna feses kuning dan warna urin itu merupakan sisa metabolisme sel darah merah. Berikutnya, fungsi hati dalam mensintesa kolesterol itu didapat dari sari-sari makanan, glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Nah, dari sini pemahamannya apa? Apapun yang kita konsumsi, ataukah itu telur, ataukah itu ayam, ataukah itu nasi, ataukah gorengan, semuanya itu bisa disintesa menjadi kolesterol. Artinya apa? Kolesterol juga dibutuhkan tubuh dalam membentuk sel-sel tubuh. Nah, apabila berlebih menjadi sesuatu yang tidak baik karena bisa menumbuhkan plak pada pembuluh darah. Jadi inilah proses yang terjadi di hati. Berikutnya, proses hati adalah mensintesa protein. Protein disintesa menjadi dari asam amino menjadi protein darah yang disebut sebagai fibrinogen, yaitu yang berfungsi dalam pembekuan darah, yang disebut sebagai globulin, yang berfungsi dalam pertahanan tubuh, dan yang disebut albumin yang berfungsi dalam menjaga tekanan osmosis darah. Berikutnya kita tahu bahwa tubuh kita apabila glukosa berlebih atau kalau kita mengkonsumsi gula berlebih, karbohidrat berlebih, tubuh mempunyai kemampuan menyimpan di hati dalam bentuk senyawa glikogen. Nah, dari proses-proses tersebut akan berjalan baik apabila hepatosit dalam keadaan normal seperti gambar ini. Tetapi apabila
hepatosit mengalami kerusakan seperti gambar di bawahnya, maka proses yang disebutkan di atas tidak akan berjalan, termasuk proses osmosis yang harusnya terjadi lewat membran sel tidak berjalan. Proses ini bisa disebut sebagai fatty liver. Jadi, kerusakan sel hati secara perlahan sama halnya dengan di ginjal juga, sel-sel hati ini akan digantikan dengan jaringan ikat. Hati sendiri mempunyai kemampuan regenerasi, tetapi apabila proses kerusakan lebih banyak dari proses regenerasi, maka terjadilah sirosis hati atau pengerasan hati. Nah, apa penyebab sirosis hati? Sirosis hati bisa disebabkan oleh infeksi virus, obat-obatan tertentu, dampak dari diabetes, ataupun dari minuman beralkohol. Nah, ketika seseorang mengalami sirosis hati jangka panjang, proses yang seharusnya terjadi di hati, aliran darah yang masuk dari usus ke hati, air yang harusnya masuk ke hati tidak bisa diproses dan akhirnya menumpuk di rongga perut. Ini yang disebut sebagai asites. Untuk menanggulangi asites, seseorang akan diberi saluran penampung di luar perut sehingga cairan itu bisa dikeluarkan. Dari proses tersebut, kita tahu bahwa bagaimana kita memelihara hati kita, yang penting adalah mengurangi konsumsi alkohol, kemudian makan dengan menu gizi seimbang, exercise atau olahraga, pun juga istirahat yang cukup. Semua hal yang dilakukan ini akan menyebabkan hati kita tidak mudah mengalami kerusakan. Sekian presentasi dari Bu Susi. Terima kasih.